Swastiastu, Om Awakenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Astu Swaha. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali bersama Keropak Wandi Channel. Pada kesempatan ini, saya Wayan Suwandi akan berbagi tentang media pembelajaran agama Hindu dengan materi Sabta Timira, materi agama Hindu SMP kelas 8 semester 1. Yang pertama di sini KI, KD dan indikator. Saya pikir KI, KD ini sudah umum seperti biasa. Kita langsung ke indikator. Indikator yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, saya langsung ke bagian pengetahuan. Jadi yang pertama, menjelaskan pengertian Sabta Timira. Kedua, menyebutkan bagian-bagian Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh perilaku Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Yang keempat, menjelaskan dampak perilaku Sabta Timira. Kelima, menjelaskan upaya-upaya untuk menghindari Sabta Timira dalam kehidupan. Yang selanjutnya pada K4, keterampilan, yaitu menceritakan cerita yang terkait dengan Sabta Timira, membuat presentasi tentang Sabta Timira, dan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya yaitu melakukan upaya untuk mengendalikan Sabta Timira dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikator yang berkaitan dengan materi Sabta Timira. Nah, untuk materi ini dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Nah, untuk peta konsep, Sabta Timira ini merupakan bagian dari susila, atau lebih tepatnya yaitu asusila. Nah, di sini Sabta Timira ada konsep yang perlu dipelajari. Yang pertama yaitu pengertian Sabta Timira, bagian-bagian Sabta Timira, contoh perilaku Sabta Timira, dampak negatif dan upaya menghindari perilaku Sabta Timira, cerita yang terkait dengan Sabta Timira, selanjutnya yaitu upaya mengendalikan perilaku Sabta Timira. Itu pada konsep, istilahnya materi yang perlu kita pelajari. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dan like channel ini supaya kedepannya channel ini akan lebih berkembang. Selanjutnya untuk pertemuan pertama, karena ini seperti yang saya sampaikan tadi dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama, tujuan pembelajaran pertemuan pertama itu menjelaskan pengertian Sabta Timira. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian Sabta Timira sebagai aspek pengendalian diri dalam kehidupan. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama. Nah, di sini lanjut pada persepsi. Di sini ada hakikat manusia. Sebelum mengarah ke materi, saya sedikit memberikan sedikit persepsi. Kalau berbicara hakikat manusia, manusia itu merupakan makhluk individu dan juga dia sebagai makhluk sosial. Nah, dari makhluk individu, dia setelah mengadakan interaksi satu sama lain, bisa dikatakan sebagai makhluk sosial, karena manusia dia tidak bisa terlepas dan tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa bantuan dan dukungan orang lain. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut,
maka perlu yang namanya etika dalam kehidupan sosial, etika atau susila. Nah, susila ini berlawanan dengan istilah asusila. Selanjutnya ada juga istilah dharma, dharma dan ada adharma. Maka dalam istilah agama Hindu juga ada disebut dengan subha karma, perbuatan yang baik, dan asubha karma, itu disebut dengan perbuatan yang tidak baik. Nah, dari sinilah maka turunannya menjadi disebut dengan ada Sapta Timira. Jadi Sapta Timira ini merupakan bagian dari susila, namun sesuatu yang perlu dihindari. Nah, dalam Weda Wakya dikatakan dalam Saras Samusjaya Sloka 2, ini terjemahannya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Berpihak dan leburlah ke dalam perbuatan baik, hindari segala perbuatan buruk itu. Itulah tujuan dan gunanya menjadi manusia. Nah, dalam Saras Samusjaya ini sudah jelas dikatakan, tertulis bahwasanya kita sebagai manusia hendaknya bisa membedakan bagaimana itu yang mana termasuk perbuatan buruk dan yang mana termasuk dalam perbuatan baik. Dan tugas untuk anak-anakku semua, kesempatan ini silahkan berikan analisis, sedikit penjelasan terkait sloka di atas. Jadi tugasnya bisa dikumpul melalui WA atau melalui Google Classroom-nya. Oke, Bapak lanjut. Nah, tentu kalian sudah pernah dan mengalami ketika berada di suatu tempat yang gelap. Misalnya ketika mati lampu, tentunya terjadi gelap gulita. Nah, dari tempat yang gelap ini kira-kira apa yang bisa anak-anakku semua lihat? Nah, tentu kalau suasana gelap, kita tentu tidak akan melihat apa-apa. Gelap gulita. Nah, sama kalau kita ibaratkan dengan pikiran yang gelap, maka dari pikiran yang gelap, WWK, setiap manusia kan memiliki yang namanya WWK atau logika, akal sehat. Maka WWK ini tidak akan bisa bekerja dengan baik ketika pikiran kita dalam keadaan gelap. Sehingga menyebabkan antara subha dan asubha karma, kita susah membedakannya. Akan bertentangan dengan sloka yang disebutkan tadi, bahwasanya manusia bisa memilah yang mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Nah, ketika pikiran kita gelap, disitulah kita tidak akan bisa memilah yang mana perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sehingga mengakibatkan kita dalam penderitaan, kesengsaraan, bahkan mendapatkan suatu malapetaka. Diakibatkan karena pikiran yang gelap, yang biasa disebut dengan istilah awidya atau kegelapan itu sendiri. Nah, selanjutnya coba anak-anakku perhatikan beberapa gambar. Ini ada 5 gambarnya. Ada 5 gambar. Gambar yang pertama itu gambar mungkin seseorang memberikan berupa uang kepada orang lain. Gambar yang kedua, ini gambar seseorang yang menghambur-hamburkan uang. Gambar yang ketiga, ada seorang laki-laki yang diapit dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Yang keempat, di sini ada ilustrasi berupa seorang anak yang dipenuhi dengan imajinasi berupa rumus-rumus dalam pikirannya. Dan yang kelima ini sebuah gambar minuman. Di situ terlihat satu sosok wanita yang tergeletak. Dalam ilustrasi mungkin sedang mabuk berat akibat miras.
Nah, coba perhatikan gambar ini, mungkin anak-anak semua sudah bisa mengilustrasikan apa hubungan gambar ini dengan kegelapan-kegelapan yang Bapak sebutkan tadi. Silakan. Nah, selanjutnya, nah, kita semua sudah memahami bahwasanya pada pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya, kita akan membahas materi tentang Atman. Dan dalam setiap diri manusia, itu tentu ada Atman yang menyebabkan manusia itu menjadi hidup. Dan Atman itu merupakan bagian dari Brahman itu sendiri, atau Tuhan, atau Sang Yang Widi. Dengan kata lain, itu sifat manusia. Kalau memang seperti itu kita istilahnya kita telan mentah-mentah, itu artinya manusia sama dengan Brahman. Apakah seperti itu? Itu anak-anak semua coba dipikirkan. Tetapi kenyataannya sifat-sifat Atman yang kita sudah pelajari, kalau dibandingkan dengan sifat manusia tentunya jauh berbeda. Karena kenapa? Karena manusia itu dipengaruhi oleh avidya. Sehingga sifat Atman yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu akan terbelenggu oleh sifat avidya atau kegelapan di dalam uh, tubuh manusia itu sendiri. Baik, lanjut di sini kita dari ilustrasi tersebut ya. Mari selanjutnya kita satu persatu kita bahas yaitu mengenai pengertian dulu, pengertian dari Sabda Timira. Secara etimologi itu berasal dari kata Sabda dan Timira. Sabda ini artinya yaitu 7 dan Timira yaitu artinya gelap, suram, dan bodoh. Sabda artinya 7, Timira artinya gelap, suram, dan bodoh. Jadi kira-kira kalau digabungkan apa itu jadi Sabda Timira itu? Jadi Sabda Timira berarti 7 jenis kegelapan yang menguasai tubuh manusia. Sekali lagi, yaitu Sabda Timira merupakan 7 jenis kegelapan yang menguasai tubuh manusia. Kira-kira kegelapan itu di sini sudah jelas, yaitu Bapak tampilkan. Kegelapan itu yang pertama itu sesat, marah, sombong, angkuh, kejam, dengki, iri hati, suka memfitnah, merampok, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa kegelapan yang dimiliki oleh manusia. Oke, lanjutnya. Nah, di sini ada dalam Slokantara juga. Slokantara, langsung ke terjemahan saja lebih praktis. Keterangannya di sini ada artinya, yang menyebabkan orang menjadi mabuk, 3 macamnya, yakni Sura, yaitu tuak, Saraswati, yaitu pengetahuan, Laksmi, yaitu kekayaan seperti emas dan perak. Itulah yang menyebabkan pikiran menjadi mabuk. Bila orang yang tidak kena mabuk karena tuak, karena pengetahuan, karena kekayaan emas perak, maka ia disebut purusa atau manusia sejati. Bila ada orang yang demikian, benar-benar ia akan dicintai oleh masyarakat. Nah, ini sudah jelas tertuang dalam Slokantara. Yang menyebabkan mabuk itu ada 3, yaitu berupa Sura, Saraswati, dan Laksmi. Maka kita diharapkan supaya bisa terhindar dari mabuk-mabuk yang dimaksudkan dalam Slokantara untuk mendapatkan istilahnya bisa dikatakan sebagai manusia yang purusa atau manusia sejati. Baiklah selanjutnya, nah
Kalau dalam niti sastra juga ada dikatakan 7 macam kegelapan. Nah, 7 macam kegelapan inilah yang disebutkan tadi, yaitu Sapta Timira. Sekarang kita lanjutkan pada bagian-bagian Sapta Timira. Bagian Sapta Timira, yaitu pertama ada Surupa, Dana, Guna, Kulina, Yowana, Sura, dan Kasuran. Itu bagian-bagian. Yang pertama yaitu Surupa. Surupa mabuk karena ketampanan atau kecantikan. Dana mabuk karena harta atau kekayaan. Guna mabuk karena kepandaian, mabuk karena ilmu. Kulina yaitu mabuk karena keturunan atau kebangsawanan. Yowana yaitu mabuk karena keremajaan. Sura yaitu mabuk karena miras atau minuman keras. Dan yang terakhir yaitu Kasuran adalah mabuk karena keberanian. Dan inilah bagian-bagian dari Sapta Timira. Baiklah, selanjutnya coba kita bahas satu persatu dari bagian-bagian dari Sapta Timira. Nah, yang pertama yaitu Surupa, mabuk karena ketampanan atau kecantikan. Coba diperhatikan, di sini ada dua gambar. Ilustrasi gambar yang pertama, tentu gambar seorang sosok wanita yang akan dioperasi, ya operasi plastik. Selanjutnya gambar yang kedua menunjukkan beberapa model atau gadis-gadis cantik yang istilahnya sekarang mungkin grup K-pop ya, K-pop drama Korea itu. Nah, dari dua ilustrasi ini, nah kecantikan yang dimiliki, yang kita dapatkan, itu merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Namun anugerah ini alangkah lebih sempurnanya jika selain cantik dan tampan, kita juga memiliki perilaku yang baik serta budi pekerti yang luhur. Maka akan menjadi sempurna. Namun, jika suatu ketampanan dan kecantikan yang kita miliki tidak bisa kita kendalikan, hal itu akan menyebabkan kita menjadi angkuh, sombong, dan iri hati, sehingga akan membawa kehancuran pada diri kita. Salah satu kehancuran, contohnya itu bisa dia terjerumus kepada dunia hitam, misalnya seks bebas dan lain sebagainya. Karena dia tidak bisa menikmati atau memanfaatkan anugerah ketampanan dan kecantikan yang diberikan Sang Pencipta kepada dirinya. Jadi, ketika kita mendapatkan anugerah itu harus diimbangi antara kecantikan dan juga budi pekerti yang luhur. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu dana atau mabuk karena kekayaan. Di sini ada juga dua ilustrasi gambar. Gambar yang pertama, gambar sedang duduk di kursi dan menikmati banyaknya harta atau uang yang dimiliki. Demikian juga gambar di sebelahnya, itu ada seorang pria itu sedang menghamburkan harta atau uang yang dimilikinya. Nah, sebenarnya harta yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan. Harta itu merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai moksa itu sendiri, yaitu dharma, artha, kama, moksa. Jadi harta itu sebenarnya sangat bermanfaat ketika kita ingin mencapai suatu kehidupan yang lebih baik.
Namun ketika dana itu tidak terkendali, itulah yang menyebabkan mabuk. Hal itu bisa mementingkan diri sendiri, kita menjadi tidak pernah berbenah punya, selalu merasa bangga, angkuh, selalu menepuk dada, sombong, istilahnya tidak mau menolong, menghina orang lain yang merasa di bawah dengan kita, menghina orang-orang yang miskin, dan kalau orang sudah mempunyai harta yang berlimpah, dia akan lupa diri dan bisa menghambur-hamburkan uangnya untuk mengumbar hawa nafsu yang dimilikinya. Itu salah satu mabuk karena kekayaan atau dana. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu guna. Guna di sini mabuk karena kepandaian. Nah, ilustrasi yang gambar ini yang pertama ada seorang hacker mungkin ya, seorang yang jago dalam bidang komputer, tetapi dia digunakan untuk hal yang kurang baik. Yang di sebelahnya itu seorang anak kecil, mungkin dikatakan anak kecil yang penuh dengan imajinasi yang sangat jenius. Nah, di sini ketika kita mabuk dengan kepandaian yang kita miliki, maka membuat kita menjadi lupa diri, merasa diri paling pandai, dan menganggap remeh orang lain. Sebenarnya kepandaian ini ketika tidak dikendalikan dengan baik, maka bagaikan pisau bermata dua. Dia bisa melukai orang lain dan juga bisa melukai diri kita sendiri. Nah, diharapkan orang yang pandai, diharapkan harus bisa mengendalikan kepandaiannya dengan berbuat yang baik, berbudi pekerti yang luhur. Karena orang pandai, ketika dia tidak memiliki budi pekerti moral yang baik, dia akan bisa menyalahgunakan kepandaiannya. Tuh. Jika kepandaian ini diarahkan dengan baik, bahkan bisa dia membantu misalnya orang lain, bisa meringankan suka duka kehidupannya orang lain, bahkan bisa menerangi kegelapan pikiran. Namun sebaliknya, misalnya seperti ilustrasi gambar yang di sebelahnya, dia seorang pintar, dia bisa membobol situs, dia hacker, bahkan mencuri, membobol situs-situs lainnya berhubungan dengan perbankan dan lain sebagainya. Itu. Karena dia memanfaatkan kepandaiannya yang dengan cara yang tidak baik. Itu yang ketiga, yaitu guna. Selanjutnya, yang keempat, yaitu Yowana, mabuk karena keremajaan. Di sini juga menampilkan dua ilustrasi gambar. Gambar yang pertama, yaitu gambar seorang pasangan istilahnya jegek bagus ya, dalam ajang pencarian bakat, muda-mudi yang berbakat, itu. Dan sebaliknya, gambar yang kedua di sini perayaan mungkin ya, perayaan kelulusan siswa-siswi SMA yang dilaksanakan dengan hura-hura. Itu. Karena ketika masa remaja, masa muda, itu cenderung dia kurang dalam pendidikan dan pengalamannya. Sehingga sebaiknya kalau masa muda atau Yohana itu dimanfaatkan dengan baik, bukan digunakan untuk yang hura-hura dan lain sebagainya. Dampak negatifnya ketika masa muda ini yaitu bisa mendapatkan kebebasan, hura-hura, sering sekali sok jagoan, bahkan suka berkelahi dan lain sebagainya. Itu masa keremajaan ketika tidak dikendalikan dengan baik. Ya. Kalau diarahkan ke hal yang positif, kita bisa belajar dengan baik, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menata masa depan yang baik.
supaya seperti ilustrasi gambar di sebelahnya, mempunyai prestasi yang baik, tentu ke depannya akan menjadi manusia yang berguna di kehidupan masyarakat. Itu yang keempat, yaitu yawana. Itu mabuk karena keremajaan. Lanjut yang kelima, yaitu kulina. Mabuk karena keturunan atau kebangsawanan. Ini mabuk karena keturunan atau kebangsawanan ini bisa berupa keturunan apa kebangsawanan berupa kasta atau berupa jabatan. Ini ada juga ilustrasi gambar di sebelahnya. Ini seorang raja zaman dahulu. Ini raja zaman dahulu, tempo dulu. Dan ini juga ilustrasi seorang gambar seorang raja. Itu mabuk karena kebangsawanan atau keturunan. Kalau dia mabuk karena keturunan atau kebangsawanan, dia akan cenderung dia takabur, sombong, angkuh, dan menganggap remeh atau sering menghina orang lain. Itu. Padahal di dalam ajaran agama Hindu ada istilahnya Tatwam Asi. Ada kesetaraan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling mencintai, saling hormat menghormati. Jadi diharapkan ketika kita mempunyai suatu kedudukan, jabatan atau kasta, kita tidak boleh berlaku takabur. Kita harus ingat kepada nilai luhur ajaran agama Hindu, yaitu Tatwam Asi. Lanjut yang ke-6, yaitu Sura. Sura yaitu mabuk karena miras atau minuman keras. Nah, ini ilustrasi yang pertama, gambar ini. Nah, ilustrasi yang kedua, ini mabuk. Ini seorang gadis yang mabuk dengan minuman keras. Tuh. Mabuk karena miras ini kenapa? Karena kita yang tidak bisa mengendalikan diri. Karena kita yang minum minuman beralkohol dan minuman keras yang secara berlebihan. Kalau diilustrasikan, miras ini bisa disamakan seperti wanita cantik. Itulah. Miras atau minuman keras ini sama diibaratkan seperti wanita cantik. Nah, wanita cantik ini, kalau dari 3 sudut pandang yang berbeda, misalnya seorang orang suci atau pandita, memandang orang cantik ini mungkin hanya sebatas sebagai mayat saja. Kalau laki-laki misalnya memandang wanita cantik ini, bisa dia ibaratkan sebagai alat pemuas nafsu. Dan kalau anjing, tentunya wanita cantik ini, dia ibaratkan sebagai suatu songkok daging yang sangat lesat, gitu misalnya. Terus anjing atau singa, gitu misalnya. Jadi tinggal kita saja, mau kita pilih yang mana. Ya, semuanya tergantung, pilihan itu tergantung pada diri kita sendiri. Begitu juga kepada miras atau minuman keras ini. Kitalah yang menentukan pikiran kita yang akan sebagai penentu apakah kita akan terjerumus kepada minuman keras atau sebaliknya. Jadi, harapkan kita tetap waspada dan hindarilah yang namanya miras atau minuman keras itu sendiri. Dan yang terakhir di sini yaitu kasuran. Kasuran yaitu mabuk karena keberanian. Nah, kita sebagai manusia memang sangat membutuhkan yang namanya suatu keberanian. Karena hidup ini adalah suatu perjuangan, sehingga maka kita sangat membutuhkan keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Keberanian dalam mengatasi suatu penderitaan, keberanian dalam mempertahankan kebenaran, dan lain sebagainya. Tidak seperti ilustrasi gambar yang dua bapak tayangan ini. Yang pertama, keberaniannya digunakan untuk berkelahi melawan orang. Yang satunya keberaniannya digunakan hanya untuk tawuran dan lain sebagainya. Itu berani, tapi keberaniannya itu salah
cara dia memanfaatkan keberanian. Maka diharapkan kita harus menggunakan keberanian, tapi beranilah ketika membela sesuatu yang benar. Itu yaitu kasuran atau mabuk karena keberanian. Jangan merasa berani, petantang petenteng, sedikit ada masalah langsung mempergunakan kekerasan karena merasa diri paling berani dan lain sebagainya. Nah, itu sudah 7 bagian dari Sabta Timira, sudah Pak jelaskan. Dan sekarang Pak akan memberikan suatu evaluasi atau latihan. Ya, evaluasi. Nah, ini. Yang pertama, nomor 1, yaitu jelaskan hakikat manusia. Seperti tadi sudah disebutkan. Yang pertama, jelaskan hakikat manusia. Nomor 2, jelaskan pengertian Sabta Timira secara etimologi. Yang ketiga, dalam Slokantara yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang bisa menyebabkan manusia mabuk adalah titik-titik. Ada 3 tadi, silakan disebutkan. Dan yang keempat, sebut dan jelaskan bagian-bagian Sabta Timira. Jadi sebutkan bagian-bagiannya dan jelaskan masing-masing bagiannya. Ya, mungkin itu untuk pertemuan pertama pada materi Sabta Timira. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saran dan kritik bisa dikirim lewat email atau nomor WA saya. Saya akhiri dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om Suksema.